sesi to web ya Mas ya. Ya, siap, Pak. Kita mulai 3 menit lagi ya Mas. Kita tunggu dulu teman-teman yang lain yang mungkin akan bergabung di sesi to web kali ini ya. Kita tunggu. Kita akan mulai tepat jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih. Baik, Pak. Oke, baik. Cek, cek, cek. Bisa dengar suara saya? Kita akan segera memulai sesi tutorial web atau web 2 untuk mata kuliah administrasi jaringan ya. Ini kita mulai ya. Tadi Mas Zaki Aditya. Baik, Apakah Pak. share screen-nya udah terlihat Mas Zaki? Terlihat, Pak. Oke, baik. Makasih Mas Zaki. Nah, hari ini kita akan membahas tugas pertama ya, tugas pertama yang ada di aktivitas belajar 4. Jadi sesi to web ini memang diperuntukkan untuk membantu teman-teman dalam mengerjakan tugas karena tugas merupakan elemen penting dalam penilaian di mata kuliah berpraktek di universitas terbuka. Jadi di mana di sesi to web ini nanti kita akan membahas masing-masing tugas yang diberikan. Nanti akan ada 3 tugas ya. Tugas pertama di pertemuan keempat, nanti di pertemuan ke-8 ada lagi tugas kedua, dan nanti di pertemuan ke-12 ada lagi tugas ketiga. Nah, masing-masing tugas itu harus dikerjakan. Karena kalau ada satu saja yang tugas yang tidak dikerjakan, maka otomatis nanti teman-teman nggak bisa lulus mata kuliah ini. Oke, perkenalkan, nama saya Rian Rahmanda. Saya adalah tutor, eh, tutor online untuk kelas administrasi jaringan 40 ya. Nah, di sini nanti saya akan membahas tugas pertama. Jadi langsung saja di tugas pertama ini ya, di sini di aktivitas belajar 4. Di sini kalau teman-teman ketik ya nanti di sini teman-teman diminta untuk menjadi seorang administrator jaringan yang memiliki tanggung jawab merancang dan melakukan implementasi jaringan untuk sebuah perusahaan kecil yang sedang berkembang. Nah, spesifikasi jaringannya sebagai berikut. Jadi, dia terdiri 2 kantor.
Yang pertama kantor pusat yang terdiri dari departemen penjualan yang memerlukan 50 perangkat, kemudian departemen pemasaran yang memerlukan 30 perangkat, departemen IT 10 perangkat, server 5 perangkat, dan juga koneksi WAN ke kantor cabang. Nah, itu adalah kebutuhan jaringan di kantor pusat. Sedangkan di kantor cabang, keperluannya adalah total ada 20 perangkat dan satu koneksi WAN ke kantor pusat. Alamat IP yang tersedia adalah 192.168.10.0/24. Nah, ini adalah IP kelas C. Nah, tugas teman-teman adalah membuat desain subnetting dan juga tabel routing. Untuk desain subnetting, di sini teman-teman diminta untuk membuat rancangan skema subnetting yang efisien berdasarkan blok IP yang tersedia, yaitu 192.168.10.0/24. Nanti teman-teman diminta menentukan subnet mask, alamat jaringan, alamat broadcast, dan rentan alamat IP yang dapat digunakan untuk setiap subnet pada kelas sales, marketing, TI, server, kantor cabang, dan one link. Kemudian pastikan alokasi IP mendukung kebutuhan perangkat saat ini serta menyediakan ruang untuk pertumbuhan di masa depan. Dan yang kedua tugasnya adalah membuat tabel routing ya. Jadi tabel routing statis sederhana untuk menunjukkan bagaimana router di kantor pusat dan kantor cabang akan meneruskan lalu lintas antar subnet. Jadi kita akan membuat tabel routing untuk router di sisi kantor pusat dan kantor cabang. Dan yang kedua, tabel harus mencantumkan alamat tujuan, subnet mask, next hop, dan antarmuka yang akan digunakan. Oke, nah nanti kalau teman-teman klik ini, nanti teman-teman akan mendownload soalnya. Ini soalnya nih teman-teman. Oke, nah sekarang kita akan mulai mengerjakan. Nah, jadi di sini ya, ini tadi sudah saya kerjakan. Tapi nanti ini akan saya ulas ya teman-teman. Halo, selamat datang Mbak Nodita Sapitri. Selamat bergabung di sesi to web pada malam hari ini. Oke, nanti kalau ada yang mau ditanyakan ya, Mas Zaki ataupun Mbak Nodi, nanti silakan di ini aja ya, silakan buka aja mic-nya, boleh langsung ngomong gitu. Sama selamat datang juga Mbak Adinda Adelia. Oke. Saya lanjutkan ya. Oke, nah pertama kali kita akan mengisi tabel subnetting terlebih dahulu. Nah, sebelum kita akan mengisi tabel subnetting, kita akan membuat topologi jaringannya terlebih dahulu nih. Nah, tadi di sini saya sudah membuat ya topologi jaringannya. Oke, jadi sesuai dengan skenario kita bahwa kita memerlukan spesifikasi jaringan yang diperlukan oleh organisasi tempat kita bekerja ini ada dua. Yang pertama kantor pusat dan kantor cabang. Jadi di sini terdiri dari kantor pusat dan kantor cabang. Yang ininya saya hapus dulu ya. Ininya saya hapus dulu. Jadi nanti ini kita akan buat ulang nanti. Ini saya izin hapus dulu. Nanti kita akan isi kembali bersama-sama ya. Oke, seperti ini ya. Nah, jadi kita bikin dulu nih dengan menggunakan aplikasi paket tracer boleh atau menggunakan Visio juga bisa ya. Nah, jadi di sini kita buat dulu topologinya. Jadi tadi kita terdiri dari kantor pusat dan kantor cabang. Nah, kantor pusat ini tadi terdiri dari 4 divisi. Yang pertama penjualan yang memerlukan 50 perangkat, kemudian pemasaran yang memerlukan 30, IT 10, server 5. Nah, antara kantor pusat sama kantor cabang terhubung dengan koneksi WAN. Koneksi WAN ya. Jadi ada dua koneksi WAN. Yang pertama untuk kantor pusat dan yang kedua untuk kantor cabang. Dan 20 perangkat yang berada di kantor cabang. Nah, jadi kita buat dulu skenario topologinya seperti ini. Sesuai dengan skenario yang sudah ditentukan oleh soal. Nah, selanjutnya kita diminta untuk mendesain subnet yang tersedia. Nah, untuk mendesain subnet yang tersedia, di sini ya, tabel ini ya, oke. Nah, pertama-tama kita susun dulu sesuai dengan kebutuhan host yang dimulai dari yang terbanyak. Di sini kan yang terbanyak kantor pusat penjualan yang ada di kantor pusat sebanyak 50, kemudian pemasaran yang ada di kantor pusat juga 30, kemudian kantor cabang 20, departemen TI, server, dan koneksi WAN. Nah, kita sudah punya alamat yang segmen-segmen yang sudah kita
urutkan sesuai dengan kebutuhan host terbanyak. Nah, karena kita akan menggunakan teknik VLSM ya atau variable length subnet mask, maka pembagian IP address dimulai dari segmen yang memiliki kebutuhan host yang terbanyak. Oke? Nah, di sini tadi sesuai dengan soal. Sebentar, saya ganti dulu share screen-nya. Izin teman-teman. Saya ganti dulu share screen-nya. Oke, udah terlihat belum teman-teman? Udah terlihat? Sudah. Nah tadi di sini ya teman-teman ya. Pertama-tama kita gambar dulu nih. Ini namanya topologi jaringan. Tadi topologi jaringannya kita punya dua router. Yang pertama satu untuk router kantor pusat dan satu kantor cabang. Yang masing-masing ini ya dia terhubung dengan LAN pada masing-masing kantor tadi. Jadi di kantor pusat ada divisi penjualan 50 perangkat, pemasaran 30 perangkat, IT 10 perangkat, dan server 5 perangkat. Dan di kantor cabang ada 20 perangkat. Nah, antara pusat dan cabang terhubung dengan jaringan WAN atau Wide Area Network, terhubung seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan membagi subnetting dengan tabel seperti yang sudah ditetapkan pada soal ya, pada soal tugas 1. Nah, jadi yang pertama kita isikan terlebih dahulu jumlah host terbanyak. Dimulai dari yang paling atas paling banyak sampai yang paling bawah ya. Disarankan secara terurut biar tidak terjadi irisan antara IP yang segmen penjualan sama segmen yang lain gitu. Karena kalau tidak diurutkan secara ini, nanti dikhawatirkan akan terjadi irisan. Nah, irisan nggak boleh karena nanti IP-nya collision atau bertabrakan. Oke? Nah, selanjutnya kita akan tentukan dulu ya network address yang pertama. Kita tadi sudah diberikan network address 192.168.10.0. Nah, tadi kan kita diberikan /24. Nah, kalau /24 nanti kita akan mendapatkan IP address yang bisa digunakan sebanyak 254. Itu lebih dari kebutuhan kita. Di sini kita hanya perlu 50 nih. Nah, jadi bagaimana biar sesuai dengan 50, makanya kita menggunakan teknik VLSM dengan menggunakan persamaan seperti ini. Jadi ada rumusnya ya teman-teman ya. Rumusnya seperti ini teman-teman. Rumusnya adalah 2 pangkat Y dikurang 2 sama dengan lebih dari sama dengan kebutuhan host. Oke. Nah, di sini keperluan host yang tadi kita perlukan sebanyak 50. Nah, artinya 2 dipangkatkan berapa? Kalau dikurang 2 hasilnya nanti lebih dari 50. Lebih dari sama dengan 50. Oke, 2 pangkat berapa tuh teman-teman? Oke, kita buat dulu ya ini seperti ini. 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, 2 pangkat 6, dan 2 pangkat 7. Oke, 2 pangkat 0 ini 1 ya teman-teman ya. 2 pangkat 1, 2. 2 pangkat 2 itu 4. 2 pangkat 3 itu 8 ya, bukan 6. Karena pangkat itu kan artinya seperti ini. 2 kali 2 kali 2. Ini 2 pangkat 3. Kalau 2 pangkat 2, 2 kali 2. 2 pangkat 4 artinya 2 kali 2 kali 2 kali 2. Oke, ini 16, 32, 64, 128. Oke, nah baik. Nah, dari sini kita bisa dapatkan bahwa antara di sini 2 dipangkatkan berapa, kalau dikurang 2 hasilnya adalah lebih dari sama dengan 50. Nah, yaitu 2 pangkat 6 ya. Jadi kalau 2 pangkat 6, 2 pangkat 6 dikurang 2 itu nanti sama dengan 2 pangkat 6 itu adalah 64 dikurang 2 itu nanti hasilnya 62 ya. Kan 62 lebih dari sama dengan 50. Artinya kita bisa pakai gitu. Jadi kita cukup pakai 2 pangkat 6 ya, nggak usah pakai 2 pangkat 7. Karena kalau 2 pangkat 7 lebihnya banyak sekali. Karena di suatu jaringan itu kalau misalnya segmen hostnya terlalu besar,
dan tidak terpakai itu akan membebani jaringan. Nah, jadi yang paling di sini lebih nanti 64 gitu. Oke? 64. Jadi sisanya kan sekarang kita 50. Nah, sisanya akan kita pakai nantinya untuk pengembangan gitu. Oke? Nah, jadi kita udah tahu bahwa Y-nya adalah 6. Nah, Y ini apa? Y ini adalah jumlah logika 0 pada subnet mask di less significant bit atau yang paling ujung gitu. Jadi subnet mask itu terdiri dari 32 bit tuh. 32 bit ya. 32 bit. Nah, dari 32 itu 6-nya berlogika 0. Dimulai dari sini. Jadi kita tulis seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. IP versi 4 terdiri dari 4 oktet. 4 oktet itu artinya 8 bit. 8 bit desimal. Oke? Ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Oke, jadi kita punya 32 bit. Nah, antara 32 bit itu 6-nya ya, karena di sini 2 pangkat 6 itu berlogika 0. Oke, sehingga prefiksnya ada berapa? Logika satunya ada berapa? Berarti di sini tadi kan 8 ya. Ini 8, 8, 8. 8 tambah 8 tambah 8 itu 24 ya. 24 ditambah 2 jadi 26. Artinya prefiksnya tadinya kita tidak menggunakan prefiks slash 24 melainkan kita menggunakan slash 26. Oke? Nah, berapa subnet masknya? Kita bisa menggunakan kalkulator untuk memudahkan kita nih. Jadi kalkulator di sini teman-teman bisa lihat di sini ya teman-teman ya. Di aktivitas belajar 4 ini ya. Di sini ada subnet kalkulator nih di sini. Tinggal diklik nanti akan membuka ini nih kalkulatornya. Oke, kita akan menggunakan bantuan dari kalkulator ini untuk membagi IP ya sesuai dengan keperluan kita. Kita udah tahu nih network address-nya seperti ini. Jadi tinggal kita masukkan saja 192.168.10.0. Tadi kita menggunakan slash 26 di sini, slash 26. Oke, tinggal tekan calculate. Nah, dia akan menghitung secara otomatis. Oke, kita udah dapatkan nih. Jadi network address 192.168.10/26 itu broadcast-nya. Kita catat dulu netmask-nya ya. Netmask ini adalah subnet mask-nya. Subnet mask-nya adalah 255.255.255.192. Oke, usable range-nya dimulai dari ini host minimum ya 192.168.10.1 hingga 192.168.10.62. Oke. Nah, selanjutnya broadcast address-nya ini, broadcast address-nya 192.168.10.63. Oke, ini adalah tabel kebutuhan subnetting untuk kantor pusat yang di divisi penjualan. Nah, di selanjutnya kita akan membagi di divisi pemasaran. Nah, network address-nya merupakan broadcast address ditambah 1 digit pada oktet yang paling belakang. Oke, oktet yang paling belakang kan tadi 192.168.10.63 kan. 63 ditambah 1 jadi 64. Nah, sekarang tinggal kita tentukan lagi. Dia menggunakan prefiks berapa? Nah, caranya sama seperti tadi, kita gunakan persamaan ini. 2 dipangkatkan berapa? Oke, 2 dipangkatkan berapa? Dikurang 2 hasilnya lebih dari sama dengan 30. 2 pangkat berapa nih yang cocok? Wah, 2 pangkat 5 ya. 2 pangkat 5 itu 32. 2 pangkat 5 dikurang 2 adalah 32 dikurang 2 sama dengan 30. Oke? Sama ya? Memenuhi ya? Memenuhi.
Sehingga kita akan menggunakan nilai Y sama dengan 5. Y sama dengan 5 tadi adalah ini nih. Logika 0 pada subnetnya, pada prefiksnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sisanya berarti 24, 25, 26, 27. Artinya kita menggunakan slash 27. Oke. Berarti di sini kita gunakan prefiks 27. Oke, kalau 27 otomatis subnet masknya berapa? Ya kita hitung aja di sini. Berarti yang tadi kan slash 64 ya teman-teman ya. Slash 64 slash 27 ini. Titik 64 slash 27. Kita tinggal klik calculate. Oke. Nah, jadi seperti ini ya. Udah dapat nih. Subnet masknya 255.255.255.224. Di sini nih subnet masknya. Network address-nya ini usable range-nya dimulai dari kita copy aja ya yang di sini. Belakangnya kita ganti 65 hingga ke 94. Oke, 65 sampai 94. Broadcast-nya kita menggunakan 192.168.10.165. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanya? 65. 95 maaf. 95. 95 ya di sini ya. Nih, 95 nih teman-teman. Broadcast-nya 95. Hostmin-nya yang 65. Oke? Nah, artinya network address yang di sini adalah 192.168.10.96 slash 20. Slash 20 berapa? Yang mendekati 2/5 lagi ya. 2/5 lagi. Artinya dia kembali slash 27. Oke, nih seperti ini. Jadi tinggal kita tambah ini aja, samain aja gitu. Nah, di sini tinggal kita masukkan tadi 96. Ini 96 ya. Slash 27, calculate. Oke. Udah ya, ini dapat IP address-nya, usable IP address-nya. Oke. Ini 97 hingga 97 sampai 126. Berarti yang di sini dia sampai 127. Oke? 127. Berarti di sini 192.168.10.128. Ini kan 127 ditambah 1 ya. Jadi 128 nih di sini. Ya. Oke. Nah, tinggal slash berapa nih? Ini kebutuhannya 10. Kebutuhannya 10, teman-teman. 2 pangkat berapa hasilnya lebih dari sama dengan 10. Dikurang 2 hasilnya lebih dari sama dengan 10. 2 pangkat 4 ya. Sini ya, 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 kan 16. 16 dikurang 2, 14. Oke, berarti Y-nya sama dengan 4. Kita tulis lagi di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti slash 28. Oke, di sini kita bikin ini slash 28. Oke. Ini saya kecilin sedikit tulisannya biar enak. Oke. Oke, seperti ini ya teman-teman ya. Slash 28. Nah, slash 28 berapa? 10, 128. Slash 28. Hasilnya adalah oke. Ini IP netmasknya, ini ya netmasknya. Oke. 255 255 255 240. Oke.
Hostminnya 192.168.10.129 dikurang 192.168.10.142. Oke? Broadcast address-nya ini ya, broadcast address-nya 143. Oke, 143. Oke, berarti di sini 144. Oke, ini 143 ditambah 1 dapat 144. 127 tambah 1, 128. Jadi seperti itu ya polanya ya. Oke, sekarang slash berapa nih? Nah, kita cari lagi. 2 pangkat berapa? Lebih dari dikurang 2 hasilnya lebih dari sama dengan 5. 2 pangkat 3. Nih, 2 pangkat 3 ya. Berarti 2 pangkat 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 24 tambah 5, 9. Berarti slash 29. Slash 29. Oke, slash 29. 110. 144 ya. 144 slash 29. Hasilnya adalah. Oke, nih. Nih. Hasilnya adalah ini 255, 255, 255, 248. Oke, hostminnya 192.168.10.145 sampai 192.168.10.150. Berarti yang ini 151. Nah, berarti yang terakhirnya adalah 152. Nah, dia cuma perlu 2 host nih, 2 host. Berarti 2 pangkat berapa dikurang 2 hasilnya lebih dari sama dengan 2. Berarti 2 pangkat 2 ya. 2 pangkat 2 kan 4. 4 dikurang 2 hasilnya 2. Jadi pas banget. Berarti dia slash 30. Oke? Kalau slash 30, 255, 255, 255, 252. Oke? Yang bisa dipakai di sini 192, 168, titik 10 titik 153 sampai 192 168 titik 10 titik 154. Oke, broadcastnya 192 168 titik 10 titik 155. Oke, nah inilah subnetting yang kita gunakan, yang sudah kita tentukan ya untuk soal nomor 1. Oke, seperti ini tabelnya. Ada pertanyaan? Silakan teman-teman kalau ada yang ada yang mau ditanya. Mas Zaki, Mbak Nodita, dan Mbak Adinda, ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Boleh, silakan Mas Zaki. Itu yang, mohon maaf, itu yang 255, 255, yang terakhirnya dapat dari mana ya, Pak ya? Yang mana? 252? Iya. Pakai gini aja Mas, caranya Mas. Yang kayak tadi pakai kalkulator ini. Jadi ini kalau Mas Zaki masukkan ya nilainya di kalkulator ya. 192, 168, 10, 152 kan yang terakhir. 152 slash 30. Hasilnya seperti ini. Nih. 255, 255, 255, 252. Nah, jadi seperti itu Mas Zaki. Oh, siap. Makasih, Pak. Ya. Nah, ini mohon maaf karena saya sudah hafal. Jadi tadi langsung aja saya ini. Tapi tadi caranya seperti itu ya, Mas ya. Oke, jadi nanti kita menggunakan bantuan kalkulator ini untuk mengisi kolom yang ada di tabel yang sudah dibuat di soal. Oke, ini kan sama kan? Hotminnya 153, max-nya 154, broadcast-nya 155. Oke, sama ya. Oke, baik. Ada yang mau ditanyakan? Mbak Nodita ataupun Mbak Adinda Adelia, ada yang mau ditanya? Saya mau tanya, Pak. Ya, boleh silakan.
Itu di broadcast address-nya kan kayak dari usable range yang terakhirnya 62 terus jadi 63 itu kan ditambah 1 ya. Heeh. Nah, itu satunya tuh dari mana? Yang mana? Oh, itu sudah dari ketetapannya, Mbak. Oh Udah dari gitu. ketetapannya, Pasti iya. ditambah 1 berarti. Pasti ditambah 1, iya. Oh, Sebenarnya juga broadcast address ini adalah usable range yang terakhir ditambah 1 di ininya. Jadi kan ini 162 kan terakhir broadcast-nya 163. Ini 194 broadcast-nya 195. Nah, jadi berarti memang sudah ketetapannya ditambah iya, 1 gitu ya, Pak? betul, betul. Seperti itu ketetapannya. Iya, ya. Baik, terima kasih. Oke. Ada lagi yang mau ditanya? Belum? Baik, kalau belum ada yang ditanya, ini ya jadi jawaban untuk soal nomor 1 ya teman-teman ya. Jadi caranya seperti ini. Jadi ini tabel routingnya nanti teman-teman isi ya, teman-teman isi seperti ini. Ini seperti ini nanti diisi. Ya, ini nanti boleh di capture aja, nanti diketik ulang atau ditonton rekamannya. Nanti ini kan saya rekam ya teman-teman ya. Ini saya rekam, nanti si rekamannya saya akan sematkan di aktivitas belajar 6. Nanti bisa ditonton ulang. Oke. Nah, Baik, Pak. selanjutnya subnettingnya sudah kita bagikan. Selanjutnya kita akan mengerjakan soal nomor 2. Kita akan buat tabel routing. Oke, kita akan membuat tabel routing. Oke, kita akan buat tabel routing ya. Oke, kita buat dulu seperti ini. Saya copy dulu. Saya copy dulu dikit aja di sini. Oke, saya copy di sini ya. Oke. Nah, ini adalah tabel routing untuk kantor pusat. Oke. Nah, tadi kan di awal kita sudah menggambar nih, kita sudah menggambar topologi jaringan sesuai dengan skenario yang ada di soal. Nah, di sini kita berikan network untuk masing-masing segmen ya, sesuai dengan data subnetting yang sudah kita buat tadi. Jadi yang penjualan ini ya, yang penjualan yang ini. Jadi kita tandain ya, kita tandain. Ini pakai aplikasi pakai tracer ya, teman-teman. Teman-teman juga bisa menggunakan aplikasi Visio ataupun Draw.io ya untuk menggambar. Kalau belum ada pakai tracer. Oke. Kemudian yang pemasaran tadi kita tinggal copy aja, teman-teman. Pemasaran yang ini ya, IP address-nya. Oke. Oke, kemudian kantor cabang ya. Yang ini, yang kantor cabang. Jangan salah ya. Kantor cabang, berarti yang di sini. Oke. Kemudian yang kantor departemen IT yang ini. Oke. Saya deketin gini. Dan yang satu lagi, yang terakhir server untuk ruang server. Oke. Oke, kemudian koneksi WAN ya, koneksi WAN. WAN itu yang ada di tengah ya. Wide Area Network, koneksi antar kantor cabang dan pusat menggunakan skema Wide Area Network. Ya, seperti ini. Oke. Ini ya, jadi topologi. Nah, jadi berdasarkan topologi ini, kita akan membuat tabel routing. Ini saya copy ya, saya copy ke sini. Jadi biar kita nggak buka-buka lagi. Oke, di sini ya. Kita akan buat atau kita akan susun tabel routingnya. Oke. Jadi di sini kantor pusat, network di kantor pusat. Jadi kantor pusat ini router di kantor pusat dia harus bisa mencapai network 192.168.10/26 kemudian 192.168.64/27. Yang ini saya hapus dulu ya, teman-teman ya. Ini saya hapus dulu. Ini subnet mask-nya tadi sudah kita tentukan ya. Kemudian ada berapa kolom lagi tuh? Yang ini
198.168/128/28 tadi berapa? /28 /28 ini ya. 240 ya subnet masnya. Nah, ini saya copy aja ya teman-teman. Kita copy aja. Oke, terus terakhir 192.168.10.144/29. Tadi berapa? /29 ini ya. Oke, terakhir. Jadi kantor pusat ini juga harus bisa ngakses ke sini, ke kantor cabang. IP yang ada di kantor cabang adalah /27 ya. /27 itu kantor cabang. Oke lah, kantor cabang 192.168.10.196. 96/27. Oke, baik. Nah, kita akan menentukan next hop atau interface-nya. Nah, karena berhubung kantor pusat ini directly connected pada ini ya, pada masing-masing LAN ini, jadi lokal interface-nya adalah ya kita tulis aja langsung. Ini LAN untuk penjualan. Ini LAN karena dia directly connected ya. LAN untuk pemasaran. Ini LAN untuk IP. Ini LAN untuk server. Dan yang ini adalah WAN. Ya. Jadi dari kantor pusat mau ke sini dia menggunakan jalur WAN antar WAN dari pusat dengan next hop. Next hop itu adalah IP address yang ada di depannya. Jadi nanti kita tentukan terlebih dahulu teman-teman. Jadi nanti teman-teman tentukan terlebih dahulu. Jadi di sini bisa ini bisa di sini 192.168.10.153 dan di sini 192.168.10.154. Nah, bebas ya teman-teman. Jadi yang 154-nya di sini boleh ataupun 153-nya di sini juga boleh atau bisa dibalik boleh. Nggak masalah. Nah, nanti teman-teman tentukan sendiri dulu mana yang 153, mana yang 154. Nah, saya bikinnya seperti ini aja ya teman-teman ya. Oke, berarti dari kantor pusat mau ke kantor cabang, dia akan lewat sini. Lewat pintu ini. Ini tadi pintunya berapa? 192.168.10.154. Makanya di sini kita akan tulis 192.168.10.154. Nah, keterangannya yang ini directly connected atau lokal. Kita tulis lokal juga nggak apa-apa. Oke, ini directly connected, ini directly connected, ini directly connected, ini directly connected, ini WAN. WAN pusat ke cabang. Oke, nah ini adalah tabel routing statis untuk router di kantor pusat. Nah, untuk kantor cabang sama aja ya teman-teman ya, cuman sedikit berbeda seperti ini. Oke, ini untuk tabel routing untuk di router cabang. Nah, di router cabang, destination network ini kan kantor cabang kan di sini kan, dia akan berusaha dia akan mengakses ini network yang ada di LAN-nya kantor pusat. Jadi dia mau lewat mana? Lewat sini kan. Jadi dia lewat WAN pusat. Dia lewat WAN pusat cabang ya, melalui gate ini nih atau next hop yang ini. Tadi kan di sini 154, berarti yang di sini 153. Nah, berarti di sini berarti yang di sini, berarti yang ke sini dia lewat
WAN cabang pusat dengan IP address 192.168.10.153. Oke. Kesininya juga sama ya. Kesininya juga sama. Di sininya juga sama. Di sininya juga sama ya. Yang di sini, yang keempat ini ya. 144. Nah, yang ini dia lokal LAN cabang. LAN cabang. Nah, keterangannya ini WAN cabang pusat. Ini sama. Ini juga, ini juga, ini juga. Nah, yang ini baru directly connected. Oke. Nah, jadi seperti itu jawaban untuk tugas satu ini ya. Halo, selamat malam Mbak Vita, selamat bergabung. Baik, ada yang mau ditanyakan? Silakan teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan terkait materi pembelajaran kita hari ini. Buat teman-teman yang baru bergabung ya, jangan khawatir karena sesi web ini direkam dan nanti rekamannya akan saya sematkan di aktivitas belajar 6. Jadi nanti teman-teman bisa tonton ulang dan teman-teman yang belum bisa bergabung ya teman-teman ya, nanti bisa nonton di aktivitas belajar ke-6. Oke, ada yang mau ditanya silakan Mas Zaki, Mbak Nodi dan juga Mbak Adinda. Ada yang mau ditanya silakan. Silakan teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Halo? Ada yang mau ditanyakan Mas Zaki, Mbak Nodi dan Mbak Adinda, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, ya saya akhiri sesi web pada malam hari ini. Silakan teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan, langsung open mic aja ya. Ya, Mas Zaki gimana? Ada yang mau ditanya Mas Zaki? Iya, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Saya kan sudah mengumpulkan tugas Ya, satu. heeh. Apakah bisa diperbaiki atau Bisa Mas. Silakan diupload ulang aja Mas. siap? Ya, Terima kasih, silakan Pak. diupload ulang sampai sebelum batas waktu ini ya, sebelum tanggal 3 November 2025. Jadi selama teman-teman ngumpulnya sebelum tanggal itu bisa. Nanti saya akan koreksi ulang. Siap, terima kasih, Pak. Baik, sama-sama Mas Zaki. Mbak Nodi ada yang mau ditanya Mbak Nodi? Atau Mbak Adinda ada yang mau ditanya? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi ya, saya izin untuk mengakhiri sesi web pada malam hari ini. Terima kasih teman-teman untuk waktunya ya sudah menyempatkan diri untuk hadir pada sesi web pada malam hari ini. Nanti kita akan ketemu lagi di sesi web ketiga untuk membahas tugas kedua ya nanti di pertemuan ke 12 kalau di pertemuan ke-10 kalau nggak salah. Di aktivitas belajar 10. Nanti seperti biasa nanti sebelum sesi web berlangsung saya akan ingatkan melalui platform UT ya, melalui chat ya nanti saya akan broadcast di chat nanti silakan dan saya ingatkan sekali lagi teman-teman bahwa tugas merupakan komponen utama dalam penilaian pada mata kuliah berpraktik di Universitas Terbuka. Jadi jangan sampai lupa mengumpulkan tugas. Makanya sesi web ini fungsinya adalah membantu teman-teman dalam mengerjakan tugas praktek. Baik, itu saja ya teman-teman ya yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Mas Zaki Aditya Pangestu, Mbak Nodita Sapitri, dan
Mbak Adinda Adelia atas kesediaannya pada sesi Tuweb pada malam hari ini. Saya cukupkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Selamat Waalaikumsalam beristirahat ya warahmatullahi teman-teman. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Saya izin close ya Tuwebnya ya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih, Pak.